Dari situ akhirnya saya banyak belajar juga. Dan yang paling penting, dia pernah ngomong gini, Tara kerja untuk siapa? Saya bilang waktu itu, saya kerja untuk keluarga. Kenapa? Saya ingin menaikkan derajat keluarga saya. Karena siapa sih yang gak pengen membahagiakan orang tua? Ya sudah, kalau gitu kerja keras, jangan pernah ngomong capek. Karena ketika kita ngomong capek, gue capek nih, mungkin adalah perasaan. Allah itu gak pernah tidur, Tara. Jadi syukurin aja. Itu sih yang kenangan yang paling saya ingat dari beliau. Ya. Rumah susun yang ada di belakang ini mungkin terlihat biasa. Tapi bagi kami, para sahabat, para teman, para fans almarhum Olga Syahputra, rumah susun di belakang ini mempunyai banyak sekali kenangan. Karena rumah susun ini tempat tinggal almarhum Olga Syahputra. Dan saya sekarang sudah berada di Panti Asuhan Bina Remaja Tebet. Ya, memperingati hari ini adalah hari memperingati 1 tahun kepergian almarhum Olga Syahputra. Saya bersama teman-teman dan para sahabat, saudara Olga Syahputra ingin berbagi. Karena apa? Satu hal yang beliau ajarkan kepada kami. Berbagi itu adalah hal yang penting dalam hidup ini. Bersyukur juga terutama. Ya. Kalau gitu, pasukan Cecepi, kita masuk bersama-sama. Yuk. Dan sekarang acara sudah selesai, kita mau menuju ke makam tempat peristirahatan beliau bersama juga Mbak Bibi tentunya ya. Nah, kalau gitu langsung aja kita pergi ke sana. Yuk. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Yuk, pasukan Cecepi. Kita let's go. Baik, pasukan Cecepi, sekarang aku, Mbak Baby, Hedi, Sesen sama kakak sudah sampai di makam almarhum Olga Syahputra Binur Rohman. Kita mau nyapa dulu nih. Assalamualaikum Mimi. Kita di sini pengen doain Mimi. Semoga Mimi diberikan tempat yang terindah di alam sana ya Allah. Dihapuskan segala dosanya ya Allah. Nah, ya kita berdoa dulu untuk Mimi ya. Ya Allah, berikan tempat terindah untuk Olga Syahputra, sahabatku, guruku, kakakku. Ya Allah, satu pintaku ya Allah, berikanlah dia tempat terindah di sisimu ya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Ya sudah, kita berikan bunga untuk Mimi. Terindah sana ya Bi. Sampai ketemu lagi di saat berikutnya. Lagi Mimi. Ya. Ya, kita tahu sekali bahwa 1 tahun perginya Olga kan sangat mendalam sekali buat kita semuanya. Buat kami para sahabat juga sangat kehilangan Olga Syahputra. Dan tiada henti-hentinya kami mengirimkan doa untuk Olga Syahputra. Oleh karena itu saya mau sekali mau nanya sama Tara. Tara adalah seorang, kalau dibilang dalam dulu anak kesayangannya Olga sama Chan. Ini gak boleh dicolek. Kita mau ganggu-ganggu dikit aja gak boleh gitu. Saya mau nanya gimana kenangan-kenangan sama Olga, apa yang bisa kamu kasih ke aku? Kalau dibilang kenangan, mungkin banyak sekali kenangan yang udah kita para sahabat, para junior, para murid, teman-teman dekat lewatin. Susah, senang itu udah pernah kita lewatin. Tapi satu hal yang selalu saya ingat, beliau tuh orang yang tidak pelit ilmu.
tidak pelit material. Buat dia semuanya ketika dia bisa memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya, kenapa enggak? Mungkin Mak juga, Ayu, saya juga mungkin sudah, dan penonton yang ada di rumah, Olga Lovers juga mungkin merasakan gimana seorang Olga Syahputra itu orang yang tidak akan pernah ditemukan lagi. Orang yang sangat tulus sekali dalam membantu seorang. Orang yang dia kenal aja dibantu, apalagi yang tidak dia kenal, dia akan membantu sekali. Beliau mengajarkan saya cara bersyukur. Beliau salah satu orang yang membuat saya bisa berada di atas panggung megah ini, di atas dikenal seorang dengan nama Tara Budiman. Jadi ada kalau boleh cerita sedikit. Dulu salah satu stasiun TV tidak percaya saya bisa bermain komedi. Beliau orang yang berani bertaruh dengan stasiun TV itu. Dia bilang, di depan saya dia bilang, taruhannya adalah, dia bilang gini, taruhannya adalah kalau ini anak tidak berbakat, kalian tidak usah bayar saya. Itu loh, untuk seorang Olga Syahputra yang dia juga membiayai bukan hanya keluarga tapi ada anak yatim piatunya. Di situ saya berpikir kok berani sekali. Dan ternyata memang beliau mengajarkan saya untuk ayo Tar, lu tuh bisa. Lu cuman tidak punya kesempatan. Ada satu lagi ketika saya masuk ke dalam acara itu, peran saya cuman built-in itu adalah membawakan iklan. Saya bilang sama Mak, masa cuman iklan doang, bawain cuman satu segmen. Dari belakang itu saya dilempar dipukul pakai skrip, dipukul. Dia marah, benar-benar marah. Tar, sekecil apapun peran kita dalam sebuah program itu sangat penting dan sangat berarti. Ingat Tara, bersyukur itu paling penting. Itu yang membuat saya berpikir seorang Olga Syahputra aja bisa mengajarkan saya dan berpikiran seperti itu. Kalau Olga mungkin juga pernah bercerita sama teman-teman yang ada di depan. Dulu mungkin Olga sama seperti kalian dari penonton, bantu-bantu artis ya Mak. Banyaklah ceritanya gitu. Dari situ akhirnya saya banyak belajar juga. Dan yang paling penting Tar, dia pernah ngomong gini, Tara kerja untuk siapa? Saya bilang waktu itu, saya kerja untuk keluarga. Kenapa? Saya ingin menaikkan derajat keluarga saya. Karena siapa sih yang gak pengen membahagiakan orang tua? Ya sudah, kalau gitu kerja keras, jangan pernah ngomong capek. Karena ketika kita ngomong capek, gue capek nih, mungkin adalah perasaan. Allah itu gak pernah tidur Tara. Jadi syukurin aja. Itu sih yang kenangan yang paling saya ingat dari beliau. Ya. Kalau Mak mungkin Mak. Kalau aku Yang paling. dia selalu bilang sama aku masalah hubungan sama keluarga. Yul, Jupe jangan pernah gara-gara laki sama keluarga jadi berantakan. Jangan pernah, Pe. Jadi aku juga selalu bilang, Ma, nggak mungkin, Ma, gara-gara laki. Tapi dia selalu support gitu. Dan dia selalu bilang, nih lihat, Pe, nih emak lu SMS-in gue. Emak lu lebih percaya gue daripada lu kan. Artinya, ketika orang tua udah begini, Pe, harus hati-hati. Lu sekarang harus sungkeman sama emak lu. Salah apa lu kayak sampai begini, sampai emak lu nggak percaya. Jadi dia yang selalu nenangin bahwa selalu ngingetin. Dan akhirnya sekarang aku sadar gitu ketika jadi marahan-marahan dia pada saat itu, dan ini semua terbukti gitu bahwa memang saya juga mau berbagi buat kalian semua bahwa Olga sangat mencintai orang tua, dan dia juga ngajarin saya betapa penting sekali orang tua. Dan Ya. Nah, kalau mungkin dari Ayu dulu ya, kita tanya Ayu. Yuk, pesan apa sih ya almarhum Olga Syahputra memberikan kepada Ayu, dan yang selalu kenangan apa sih yang selalu Ayu ingat? Dulu tuh awal pertama kali masuk TV tuh ketemu sama almarhum gitu. Dan waktu almarhum sering bawain lagu-lagu saya tuh dulu, saya di rumah cuma bilang, masa iya sih dangdut bisa masuk
di TV ini gitu. Terus besoknya saya dipanggil, saya ngisi acara di situ, saya ketemu sama almarhum, dan almarhum tuh bilang, yuk ini kayaknya lagu bakal meledak banget gitu. Dan lu juga pasti sukses gitu. Dan almarhum juga yang nyuruh saya terjun nge-host gitu di acara musik itu gitu. Dan walaupun saya nggak punya bakat apa-apa, tapi almarhum tuh yang kayak lu bisa gitu, sama halnya tadi kayak Tara gitu. Lu pasti bisa gitu, gue yakin. Terus dari situ saya mulai belajar dari almarhum tuh banyak banget gitu hal-hal yang saya pelajarin sama dia. Dan dia selalu bilang, yuk pokoknya jangan pernah yang namanya sakit hati, jangan pernah yang namanya marah pada saat di panggung. Karena ini semua adalah bercanda. Karena ini kita teman-teman gak ada yang ngomong serius gitu kalau misalnya di atas panggung. Jadi jangan sampai marah, kalau udah marah sekali yang lain jadi pada males pasti gitu. Jadi kalau bisa mental lu harus kuat, harus diledekin kayak apa aja lu harus kuat gitu. Dan almarhum tuh selalu bilang, gue tahu lu tuh nyari duit buat keluarga, rezeki lu panjang dan lu pasti bakal sukses terus lagi lu nyari uang buat keluarga. Itu sih yang dia selalu tekankan, yang selalu dia ingetin tuh itu. Nah, Mumu seperti yang kita tahu dulu, Mumu pernah terlibat juga selain nge-host juga pertama kali ketemu di Festival Oli. Situ Nah, mau jadi peserta, mau baru di Jakarta, Iya. mau baru jadi pendatang baru di dunia entertain. Di situ Kak Olga almarhum jadi juri. ya. Salah satu jurinya. Terus yang paling aku ingat adalah almarhum sama seperti Kak Ayu, ke Mami, ke Kak Tara. Beliau bilang gini, Mumu ini jarang loh ada pelawak perempuan, dan Mumu ini kayaknya bakalan besar gitu kalau Mumu berani tekun, rajin, dan gak ngeluh. Insya Allah Mumu bisa jadi calon pelawak besar. Itu yang paling Mumu ingat. Nah, itu dari sahabat-sahabat dan juga salah satu orang yang bekerja sama. Satu lagi yang saya tekankan, kenapa seorang Olga Syahputra itu salah satu orang yang patut dicontoh sebagai pekerja keras. Kalau kita ngomong di sini sebagai sahabat, baiklah. Kita tanya kepada salah satu kreatif director kita nih ya. Yanto, ini salah satu orang yang memang berjasa dan sering kerja sama Mas sini ya. Boleh pinjam mic? Ya. Toh, Mas Yanto. Kenangan apa sih yang Mas Yanto dapetin dulu sama almarhum? Karena yang kita tahu kan Mas Yanto dulu deket sekali masalah segala macam. Ya kalau buat saya Olga tuh satu dari beberapa mungkin jarang ya talent yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dia kalau briefing kayaknya nggak ngedengerin gitu. Dia sibuk main handphone atau dia sibuk bercanda gitu. Tapi ketika on cam, apa yang saya sampaikan selalu ada. Every single detail gitu. Jadi nggak ada part yang hilang. Jadi saya cuma mikir, beliau nih punya daya tangkap yang luar biasa. Betul. Termasuk menghargai apapun pekerjaannya. Betul. Jadi dia sadari bahwa ketika dia di depan kamera, dia harus tampil all out. Ya. Walaupun di belakang dia harus menyembunyikan rasa sakitnya, Kesedihannya. kesedihannya dan sebagainya. Jadi bekerja bersama beliau, saya nggak hanya dapat pelajaran, tapi juga kenangan bahwa dia menghargai pekerjaannya, itu aja sih. Luar biasa. Terima kasih Pak Yanto.